kami dari kelompok 6 akan mengobservasi salah satu UMKM yang akan kami jadikan tugas akhir dari sistem informasi manajemen. Tapi sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu. Dengan saya, Catherine Sulanda, dan sebelah saya, Cegiva Witita Dasita Barat. dan sebelahnya lagi, Hana Silvana Ramadhani. Nah, kebetulan satu anggota kami ini menjadi pelaku usaha dari UMKM yang akan kami jadikan objek observasi usaha. penasaran bukan? Ayo ikuti kami! Oke, jadi kita udah sampai di lokasi tempat produksi usahanya. Dan kebetulan, narasumber yang akan kami wawancarai sebagai owner dari usaha yang akan kami observasi ada di sini loh. Halo! Nah, ini dia owner dari usaha yang akan kami observasi. Tapi sebelumnya perkenalan dulu dong. Halo semua, perkenalan nama aku Kairini Saputri. Aku merupakan salah satu anggota di kelompok ini. Aku juga merupakan pelaku usaha UMKM dengan usaha yaitu Boba Nanas. Untuk lebih lanjut, maka kita akan melakukan wawancara di dalam. Di sini kita akan mewawancarai Airin sebagai pemilik usaha Boba Nanas yang akan kami jadikan tugas akhir pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum kita bertanya nih tentang usaha Airin, sebelumnya kami mau tahu Bonas itu apa sih? Kalau dilihat dari namanya Bonas, itu kepanjangan adalah Boba Nanas. Jadi Boba Nanas itu adalah salah satu minuman dengan rendah kalori dan berbahan dasar buah nanas. Kenapa sih milih nanas? Karena nanas itu adalah buah yang mudah untuk dijadikan adonan dan juga segar, terus banyak vitamin. Selain itu juga saya mengambil nanas di Desa Tangkit Baru. Desa Tangkit, kenapa alasan Airin itu milih Desa Tangkit? Kenapa nggak ngambil dari pasar yang deket dari rumah? Alasan saya mengapa mengambil nanas dari Desa Tangkit itu salah satunya untuk membudidayakan hasil panen masyarakat, karena seperti yang kita ketahui Provinsi Jambi ini sendiri khususnya di Desa Tangkit Baru itu mereka memproduksi banyak nanas. Jadi dengan adanya produk saya harap dapat meningkatkan penjualan buah nanas di Desa Tangkit Baru. Untuk latar belakang dari usaha ini apa sih? Saya merupakan mahasiswa semester 3, jadi saya memiliki waktu yang sangat banyak kosong gitu kan. Jadi saya awalnya juga iseng-iseng juga kayak apa ya usaha yang cocok. Saya ingin menjalankan sebuah usaha, lalu kemudian saya terpikir untuk membuat usaha Boba Nanas ini. Kapan sih usaha ini mulai didirikan ya? Kalau mulai didirikan sebenarnya rencananya udah dari bulan Februari gitu, tapi saya bisa merealisasikan, saya bisa menjualkan ataupun memasarkannya itu di bulan Agustus kurang lebih. Untuk sasaran pasarnya sendiri itu siapa saja? Karena tadi minuman saya itu rendah kalori, jadi saya menargetkan orang-orang yang mau diet, itu tidak peduli mau remaja ataupun dewasa dan untuk semua umur juga. Untuk usaha Bonas nih, apakah Bonas punya pesaing? Kalau pesaing sih, kalau yang setahu saya ya, usaha saya ini belum ada yang menjualnya gitu, karena ini merupakan inovasi terbaru dari boba ini sendiri. Kalau pesaing itu saya rasa seperti boba-boba yang biasa di pinggir jalan, itu mereka salah satu pesaing saya. Mulai dari pukul berapa sampai jam pukul berapa tutupnya jualan Bonas ini? Kalau untuk pukul buka maupun tutup itu saya tidak nentu juga sih, tergantung pelanggan gitu kan. Jadi kalau misalnya emang mereka ada yang ingin memesan, langsung saya buat, langsung saya antar gitu. Untuk omset penjualannya sendiri itu berapa? Kalau omset itu untuk saat ini belum nentu, karena saya juga masih butuh proses untuk memperbaiki kualitas produk. Tapi kalau per hari itu bisa laku hingga 6-7 botol dengan harga botol yaitu 12.000. Usaha apa sih yang kamu lakukan untuk mempertahankan UMKM Bonas ini? Usaha saya untuk mempertahankan usaha Bonas untuk tetap berdiri yaitu dengan memperbaiki kualitas produk. Saya selalu memastikan bahwa buah nanas yang saya beli di Desa Tangkit Baru itu merupakan buah nanas yang dengan kualitas yang terbaik. Kami mau tahu nih, apa sih kendala kamu dalam berjualan Bonas ini? Kendala selama saya berjualan Bonas ini dari bulan Agustus itu
saya rasa ada di bagian pemasaran, karena saya sejak dulu tuh jualannya masih di masih di sekitar rumah produksi, kayak mempromosikan ke tetangga gitu kan, kayak ngasih tahu mereka khasiat dari minuman ini apa. Selanjutnya juga kayak cuman dari story WhatsApp aja sih, kayak kalau mereka emang mau mesen produk saya, mereka bisa memesan di WA. Tadi kan Airin bilang kalau misalkan pemasarannya cuma lewat kayak WA, ada tuh omongan tetangga gitu. Nah, itu WA-nya WA pribadi Airin sendiri atau emang ada WA bisnis khusus gitu? Karena saya belum lama ini, saya masih pakai WA pribadi sih. Oke, kalau WA pribadi, apakah ada sosial media lain selain WA pribadi? Karena juga terhimpit sama waktu saya kan kuliah juga, jadi kurang ini sih, nggak ada sih kayaknya sosial media, cuman WA sih. Kalau misalkan dari kami sih ingin menawarkan untuk dibuatkan seperti WA bisnis, atau sosial media, atau bisa juga buat untuk akun Gojek ataupun Grab untuk pemasaran lebih besarnya lagi gitu. Kalau emang kalian mau membantu usaha saya dengan seperti itu, saya dengan senang hati menerima bantuan kalian. Baiklah, terima kasih Airin atas kesempatannya mau diwawancarai, dan semoga usaha bonusnya nanti setelah kami berikan ide semakin maju dan berkembang lagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk inovasi dari UMKM Bonas. Ada baiknya kami sebelum menjelaskan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota yang pertama yaitu Kairinisa Putri Z dengan NIM F1S121170. Selanjutnya Hana Silvanov Rahmadani dengan NIM F1S121167. Dan selanjutnya Ketri Genesyolanda dengan NIM F1S12168. Dan saya sendiri Cagi Famito Tadasita Barat dengan NIM F1S12129. Ada pula tujuan usaha akan dijelaskan oleh Kairinisa Putri Z. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelum lanjut ke tujuan usaha, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu usaha Bonas. Jadi usaha Bonas ini kami pilih sebagai salah satu UMKM yang akan kami bantu dalam pemasaran maupun hal lainnya. Jadi usaha Bonas adalah usaha UMKM minuman yang berbahan dasar nanas dan dengan minuman fiber cream. Nah, tujuan usaha Bonas sendiri yaitu memberikan alternatif minuman yang enak dan menyehatkan dengan harga yang terjangkau serta bahan yang alami dengan rendah kalori. Kemudian yang kedua, menciptakan pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang budidaya nanas di Desa Tangkit Baru, Jambi. Yang ketiga, bahwa nanas menjadi produk unggulan dalam negeri yang berdaya saing global. Adapun proses bisnis dari usaha Bonas ini yaitu yang pertama, mereka akan menyiapkan bahan baku terlebih dahulu, yang selanjutnya mereka akan mengolah bahan baku tersebut menjadi suatu produk, lalu produk itu akan disimpan terlebih dahulu. Ketika mereka menerima pemesanan, mereka akan melakukan pengemasan, dan yang terakhir mereka akan melakukan pemasaran di berbagai media sosial ataupun platform lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ketri Genesyolanda. Selanjutnya adalah permasalahan yang terdapat pada usaha Bonas. Yang pertama, usaha Bonas belum memiliki brand yang cukup kuat sehingga tidak dikenal banyak orang. Lalu dalam desain pengemasan, usaha Bonas memiliki pengemasan yang sederhana dan belum ada brandnya. Yang ketiga, fasilitas berjualan. Usaha Bonas ini hanya berjualan di rumah saja. Selanjutnya adalah media pemasaran. Usaha Bonas masih melakukan pemasaran
secara langsung dari mulut ke mulut dan story WhatsApp. Lalu catatan keuangan usaha Bonas dikelola hanya dengan satu orang saja, sehingga manajemen keuangannya sangat kurang. Selanjutnya, inovasi yang dilakukan adalah yang pertama, desain stiker untuk pengemasan dan inovasi botol, lalu pemesanan dan desain stand atau booth, menyediakan media pemasaran dan memasarkan produk melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook, dan yang terakhir yaitu catatan keuangan dengan menciptakan sistem kasir yang berbasis web untuk membantu mencatat laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran. Baiklah Irin, ini logo Bonas yang sudah kami buat. Ada 2 inovasi logo yang sudah kami kerjakan. Irin sendiri tertarik dengan logo yang mana? Kayaknya yang ini deh. Oke, karena logo ini yang Irin pilih, kami sudah membuat desain pengemasannya. Ya, ini dia desain pengemasan yang telah kami lakukan. Logo yang Irin pilih tadi, ini kami buat dalam bentuk stiker. Kemudian kemasan untuk bobanya sendiri nanti pakai kemasan seperti ini yang lebih menarik pelanggan. Apakah Irin menerimanya? Saya sangat menerimanya, itu bagus. Terima kasih ya. Baik, untuk desain bootnya sendiri menyesuaikan dengan logonya tadi. Yang pertama Bonas. Apakah Irin tertarik dengan desain bootnya? Baiklah Irin, kami akan mendemokan sistem kasir untuk Bonas yang sudah kami kerjakan. Pada tampilan pertama yaitu login admin, yang dimana kita akan login ke akun yang sudah kita daftarkan, yaitu Bonas. Lalu kita klik login. Lalu akan tertera beberapa menu. Yang pertama kasir, barang, laporan, pengaturan, lalu keluar. Untuk pada tampilan kasir tertera tanggal transaksi yaitu 5 Desember. Contohnya 5 Desember 2022. Lalu kode barang. Kode barang ini barang yang ingin dimasukkan, contohnya yaitu barang yang keempat. Selanjutnya nanti akan otomatis muncul nama barangnya yaitu boba nanas size small dan dengan harga 8.000. Lalu kuantitinya ini yaitu jumlah berapa yang dipesan, contohnya 3 barang yang dipesan. Lalu nanti subtotalnya akan muncul yaitu 24.000. Lalu uang yang dibayarkan semisalnya 50.000. Lalu di sini nanti otomatis akan tertera jumlah yang harus dibayarkan oleh customernya. Lalu untuk tampilan barangnya sendiri seperti ini. Lalu untuk tampilan laporan atau laporan keuangannya seperti ini. Lalu untuk pengaturannya di sini ada nama toko, telepon, alamat, username dan new password apabila mau diganti. Lalu yang terakhir yaitu keluar atau logout dari akun Bonas ini. Oke, apakah lumayan membantu dari tampilan website yang sudah kami buat? Karena saya sebelumnya hanya sendiri ya usahanya, jadi saya merasa kesulitan dalam mengurus laporan keuangan, kayak berapa sih pemasukan perharinya atau berapa total pembeli selama ini gitu. Jadi dengan adanya sistem kasir ini saya merasa terbantu. Oke, terima kasih Irin. Nah, selanjutnya kami membuat sistem kasir yang berbasis website. Di sini merupakan halaman awal atau halaman login admin. Kita akan memasukkan username yang telah terdaftar di database. Nah, ini adalah tampilan ketika kita setelah login. Ini ada navbar yang terdiri dari pilihan kasir, barang, laporan, pengaturan, dan keluar. Selanjutnya yang di tengah ini adalah ketika barang dibeli oleh pembeli, maka kasir bisa menginputkan apa saja yang dibeli. Dan sebelah kanannya ini adalah output dari input yang sebelumnya, di mana ini berisi tentang keterangan apa saja yang dibeli oleh pembeli dan kemudian ini akan diberikan kepada pembeli. Setelah itu ada field barang, di mana admin bisa menambahkan barang-barangnya di sini. Di sini akan saya contohkan untuk
salah satu produk mereka yaitu Bobanana Sweet Fiber Cream dengan harga 12.000. Kemudian kita klik tambah di sini. Nah, maka barang akan terinput secara otomatis di database. Di sini udah tertera, dan jika kita lihat di database-nya sendiri, saat login tadi ini udah terregister, sudah terdaftar. Saat login tadi kita bisa melihat field barang yang telah kita input barusan, yaitu Bobanana Sweet Fiber Cream telah masuk ke database-nya. Nah, selanjutnya kembali lagi ke yang tadi. Setelah kita menginput nama barang, kita bisa kembali ke kasir untuk menginputkan barang yang dibeli. Contohnya barang 8 yaitu Bobanana Sweet Fiber Cream dengan harga 12.000. Jika ada pembeli yang membeli sebanyak 2 barang, maka subtotalnya akan muncul secara otomatis. Jika kita klik tambah, maka akan tertambah di output yang sebelah kanan. Jika kita ingin menambah barang lagi, maka kita bisa mengklik lagi di sini. Kemudian secara otomatis akan muncul. Jika kuantitasnya 3, maka akan secara otomatis terhitung subtotalnya. Kita klik tambah. Nah, jika pembeli memberi uang sebanyak 60.000, maka di sini akan secara otomatis tertera kembaliannya berapa. Ini memudahkan pihak admin untuk mengurus keuangan mereka. Selanjutnya ada field laporan. Di sini merupakan laporan hasil penjualan mereka. Jadi mereka tidak perlu mencatat lagi secara manual. Mereka bisa mendapatkan catatan keuangan ini dengan cara di Excel atau PDF ataupun bisa langsung di print. Ini kalau kita PDF kan jadinya seperti ini. Di pengaturan sendiri, ini adalah akun dari kasir Bonas sendiri. Selanjutnya, jika kita mengklik yang di bawah ini akan langsung tertuju ke halaman Instagram dari Bonas. Baik, kalau untuk media sosial untuk pemasarannya, kami di sini sudah membuat Instagram, dan di Instagram ini sendiri kami sudah mengupload konten-kontennya seperti menu dan tuh opening Airin sendiri. Lalu selain nama Instagramnya sendiri kami buat dengan Healthy Bonas, yaitu Healthy Sweet Bobananas. Kalau untuk Facebooknya itu kami buat juga dengan nama akun Healthy Bonas, dan di sini juga kami udah buat tambahin menu-menunya seperti menu sama seperti menu kayak di Instagram tadi, dan juga foto-foto dari logo dari produk. Jadi kami sudah melakukan pemasaran melalui Facebook dan Instagram. Apakah terbantu, Airin? Baik, jadi ada 2 ya, ini Instagram sama Facebook. Saya merasa terbantu sekali dengan adanya 2 media pemasaran ini, karena kan sebelumnya saya masih lewat WA, story WA. Terima kasih, Airin. Menurut Airin, dengan inovasi yang telah kami berikan seperti dari logo, desain, maupun desain pengemasan, desain booth, lalu menyediakan medsos seperti Instagram dan Facebook, dan yang terakhir yaitu sistem kasir berbasis web, menurut Airin sudah puas belum sih? Dari inovasi-inovasi yang udah kalian buat, kayak dari logo, itu kan untuk membangun branding ya, Iya. biar produk saya itu lebih banyak dikenal orang. Nah, dari situ udah
cukup terbantu sih untuk pemasarannya kan, supaya orang juga banyak yang beli gitu. Terus yang kedua itu saya sangat berterima kasih di desain stand atau booth tadi, karena kan saya mau jualan offline. Jadi saya emang butuh desain untuk stand itu. Kemudian tadi ada sistem kasir. Nah, sistem kasir itu juga saya merasa terbantu karena belum adanya manajemen keuangan yang cukup baik dari saya. Baik Airin, terima kasih kalau misalkan dari Airin sudah cukup membantu dan kami juga senang membantu Airin.